three, four. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan kedamaian yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Bertemu lagi kita dalam ibadah online pada pagi ini. Apa kabar semua? Harap kita semua berada dalam keadaan sehat dimanapun kita berada pada masa ini. Sentiasalah menjaga kesehatan, keselamatan diri dan keluarga kita masing-masing. Dan tetaplah tekun di dalam doa. Mohon berkat pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon penyertaan campur tangan daripada Tuhan agar ibadah kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, diberkati dan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu sekali lagi Tuhan. Berdoa dan mohon campur tangan daripada Engkau Tuhan dalam ibadah online kami agar ianya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tanpa gangguan daripada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan sekiranya ada kuasa-kuasa yang coba campur tangan, yang coba menggagalkan ibadah ini, maupun yang coba mencuri kemuliaan Tuhan daripada ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu ditengking jauh ya Bapa. Haleluya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Shalom yang ada
dimanapun mereka berada pada saat ini. Yang dalam kesusahan, yang dalam kesedihan, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau akan memberkati mereka sesuai dengan keperluan mereka, Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Engkau memberikan penghiburan bagi yang dalam pergumulan, ya Tuhan. Dan apapun permasalahan mereka, apapun tantangan dalam hidup mereka, mohon kuasa-Mu campur tangan Tuhan, melawat mereka, memberkati dan memulihkan semua jemaat-Mu ini, ya Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Bapa. Juga hamba-Mu berdoa dan menyerahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, pastor kami Tuhan. Berkati firman Tuhan ini, urapi agar firman Tuhan ini akan memberkati semua jemaat yang mendengar maupun belajar daripada firman-Mu ini, ya Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan. Urapi lidahnya, biar semua kata-kata yang keluar daripada mulutnya, Tuhan, semuanya itu adalah daripada Engkau, Tuhan. Terpuji nama Engkau, Tuhan. Juga kami menyerahkan keluarga pastor kami dalam tangan Engkau, Tuhan. Berkati mereka sesuai dengan keperluan mereka. Berkati kesehatan mereka, Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Berkati pelajaran anak-anak mereka, Tuhan. Pekerjaan anak-anak mereka, Tuhan. Lebih-lebih lagi dalam pelayanan keluarga ini, ya Bapa di sorga. Biar Engkau sentiasa campur tangan dalam keluarga ini, melindungi, menjaga keluarga ini daripada serangan kuasa-kuasa kegelapan. Biar Engkau sahaja, Tuhan, yang menjaga, menaungi keluarga ini, ya Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa untuk barisan pelayan bagi gereja BM Shalom, Tuhan. Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kebijaksanaan dalam mengurus takbir, perjalanan, pengurusan gereja ini, Tuhan. Beri kami kekuatannya Bapa di sorga. Biarpun cabaran dalam norma baru ini, Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami tetap bersatu melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk gereja kami juga, ya Bapa di sorga. Terpuji nama Engkau, ya Tuhan. Ini doa dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat Tuhan yang hadir di dalam ibadah secara online pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan telah memimpin menyertai kehidupan kita sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi ini kita dapat datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita untuk Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini, yaitu segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kehidupan kita dalam pekerjaan kita. Dalam apapun yang kita lakukan, kita tahu Tuhan telah bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Kaulah yang layak dipuja.
begitu baik. Kita mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang sangat baik, yang memimpin, yang menyertai, yang memelihara kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami. Sama-sama kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Memang benar bahwa Yesus kita adalah luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berubah. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, memang benar bahwa Yesus kita adalah luar biasa. Mari kita masuk di dalam lagu penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian penyembahan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Siap untuk mendengar, siap untuk menerima apa yang Tuhan ingin bicarakan buat kita. Haleluya Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami pada saat pagi hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Benar Tuhan. Curang menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan. Shalom dan selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, sebab Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu sedang dikasihi, pertama kali saya awali dengan pengucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan yang telah memberkati kehidupan kita pada hari ini, sehingga kita dapat datang untuk bersekutu secara online dan juga belajar daripada firman Tuhan. Jadi untuk itu jemaat Tuhan, terlebih dahulu saya untuk pertama kali memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Pastor Andy Wan Ngo, dan saya sudah berkeluarga, seorang istri dan seorang anak, dan sekarang kami sekeluarga melayani di BIM Sungai Ut Dalat. Itu daerah kita di daerah Sibu. Jadi pertama kali untuk pelayanan kami tahun ini, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membawa kami melayani datang di sini di daerah Sibu. Dan sebelum ini untuk pengalaman pelayanan kami melayani di daerah Kucing sebagai penggembalaan, dan juga sebelum itu tempat-tempat di mana kami melayani seperti di Semenanjung kami pernah melayani, dan juga di bagian Miri di Baram kami juga pernah melayani. Dan kami bersyukur karena pelayanan itu sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami
pada hari ini untuk melayani Tuhan. Jadi itu sedikit pengenalan diri kami sebagai hamba Tuhan. Kami sekeluarga mengucap syukur karena Tuhan yang telah memimpin memberkati kami dalam pelayanan kami. Kami sudah melayani di BM Sungai Ut dalam beberapa bulan ini. Jadi itu sedikit pengenalan diri sebagai pendahuluan bagian kita untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita belajar mendengar firman Tuhan, sebentar kita akan datang kepada Tuhan dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan awali doa kita untuk mengucapkan syukur dan serahkan masa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami, memimpin kami. Kami juga sudah menyembah, memuliakan Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai kami, memberkati dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin dalam keadaan kami pada saat ini. Meskipun kami belajar firman Tuhan melalui secara online, kami percaya Tuhan Engkau telah memberkati kami. Sebentar kami serahkan masa ini, Tuhan menyertai kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sebagai permulaan untuk kita belajar firman Tuhan pada saat ini, yaitu apakah saudara sudah siap dengan langkah kita yang sudah langkahi dalam beberapa bulan ini? Apakah persiapan kita yang kita sudah lakukan dalam langkah kita, dalam kehidupan kita dalam beberapa bulan ini, dari awal bulan yang pertama sehingga bulan yang ke-6 ini? Kita percaya dalam posisi kita dimanapun kita berada, dan masing-masing kita ada pengalaman tersendiri ataupun situasi tersendiri yang sudah kita hadapi. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, sebagai firman Tuhan yang kita akan lihat di sini pada pagi hari ini. Jadi kita akan sama-sama pelajari firman Tuhan dalam satu teks firman Tuhan yang saya bawa untuk kita, yaitu dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 14 ayat 38. Kita lihat dalam ayat 38, saya akan membaca untuk kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah, jangan sampai kita terjatuh dalam pencobaan, dan berdoalah, kata firman Tuhan mengajar kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, persiapan kita untuk menghadapi dengan dunia yang sangat mencabar kita pada hari ini. Jadi persiapan kita untuk menghadapi tantangan, masalah, pencobaan, dan segala sakit penyakit. Dunia kita hari ini menghadapi dengan penyakit COVID-19 yang belum berakhir lagi. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, apakah persiapan kita yang sudah kita siapkan selama ini dalam kehidupan kita? Saya pasti dan kita percaya dalam persiapan kita secara jasmani mungkin sudah kita lengkapi dengan persiapan yang secukupnya. Tapi pernahkah ataupun sudahkah kita siapkan persiapan kita secara rohani dengan perlengkapan yang lengkap dari firman Tuhan? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar satu pokok renungan saya bawa untuk kita pada saat ini adalah, yaitu persiapan untuk menghadapi tantangan dan cobaan di masa akan datang ini. Jadi persiapan kita untuk menghadapi tantangan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai bagian firman Tuhan yang sudah kita lihat sebentar tadi, yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Kata kalimat firman Tuhan itu sudah cukup jelas dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, strategi ataupun persiapan yang baik ataupun yang lengkap, yang efektif, yang berkesan, yang dalam kita menghadapi tantangan percobaan. Jadi kita akan belajar ada 3 hal di sini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita akan belajar melalui kalimat ataupun bagian firman Tuhan yang kita akan baca, yang sudah kita akan baca sebentar tadi, yaitu yang pertama kita lihat tentang perkataan berjaga-jaga. Jadi persiapan kita untuk menghadapi pencobaan dalam kehidupan dunia pada hari ini adalah tentang berjaga-jaga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, perkataan berjaga-jaga tidak asing juga bagi kehidupan kita. Kita berjaga-jaga untuk melihat situasi kita.
Pernahkah kita berjaga-jaga waktu kita keluar dari rumah? Jadi kita percaya dengan keadaan kita masih harus mematuhi SOP, dan apatah lagi kita diberi arahan untuk duduk di rumah 2 minggu ini dengan panggilan yaitu PKP. Bapak Ibu jemaat Tuhan, waktu kita keluar, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu perkara yang berlaku di luar sana. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, perkataan berjaga-jaga ini kita harus lakukan, adakan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi bagi orang yang berjaga-jaga adalah mereka tidak menjadi mangsa iblis. Waktu kita berjaga-jaga, kita tidak menjadi mangsa iblis. Waktu kita berjaga-jaga, kita tidak akan jatuh. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus berjaga-jaga. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau kita lihat dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Jadi dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bersiap sedia dan juga dia senantiasa melihat keadaan kita manusia. Apabila satu kegagalan berlaku, apabila satu orang yang telah melakukan dosa ataupun kesilapan ataupun seseorang itu jatuh, maka akan diterkamnya, maka akan ditelannya, maka orang itu akan jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita diterkam, sebelum kita berhadapan dengan situasi, sebelum kita terkena ataupun sebelum kita melihat percobaan itu sudah datang dalam kehidupan kita, perkataan berjaga ini adalah harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus ada persiapan untuk berhadapan, berjaga-jaga. Jadi bagi orang yang berjaga-jaga adalah dia tidak akan menjadi lawan iblis, dan Tuhan menyertai dia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengan perkataan berjaga-jaga ini yang dapat mengajar kita, yang dapat memimpin kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk terus percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita lihat perkataan berjaga-jaga ini, mungkin banyak perkara yang kita harus berjaga-jaga dalam dunia ini. Karena keadaan kita pada hari ini kita harus berhati-hati dengan kita lihat sekeliling kita. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Maka dengan itu kita harus bersiap sedia. Sebelum kita jalan, kita harus berjaga-jaga. Di mana posisi kita dan apapun yang kita lakukan. Yang pertama kita lihat yaitu perkataan berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, persiapan kita untuk berhadapan dengan pencobaan yang melanda hidup dunia kita pada hari inilah yang pertama kita lihat yaitu berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, perkataan yang kita lihat waktu kita ada persiapan untuk kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menghadapi cobaan dan rintangan yang datang dalam kehidupan kita pada hari ini, yaitu perkataan berdoa. Percaya dan kita mengenal Tuhan, dan itulah perkataan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu berdoa. Saya pasti jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, dengan banyak orang-orang yang percaya pada saat ini yang bergumul di dalam doa mereka, yang sedang berdoa, saya pasti dan kita pasti ada orang yang pada saat ini yang sedang berdoa untuk mendoakan negara kita, untuk mendoakan kehidupan kita, dan untuk mendoakan negeri kita dan tempat kita, supaya perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Jadi perkataan berdoa ini sangat penting. Utamakan doa dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, pertanyaannya, berdoa, apakah kita sudah cukup berdoa? Dan di manakah kita berdoa? Dan berapa jauhkah kita sudah berdoa? Dan kalimat-kalimat yang sudah kita ungkapkan dalam doa kita, pernahkah kita terfikir bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, perkataan isilah sama ada kita menginginkan ataupun berapa jauh ataupun perkataan kita sudah ungkapkan dalam doa kita. Tapi yang paling penting adalah dengan iman percaya kita kepada Tuhan, dengan doa kita, Tuhan pasti mendengar. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, berdoa adalah satu perkara yang sangat penting. Doa adalah seperti istilah kita, doa adalah nafas rohani kita. Doa adalah senjata utama kita. Dengan berdoa kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja, Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Alasannya bahwa doa merupakan satu persiapan ataupun strategi yang berkesan dalam kehidupan kita, karena ada jaminan bahwa Allah mendengar doa kita.
Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 berkata, "Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus." Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, waktu kita menyatakan kehidupan kita di hadapan Tuhan dalam doa kita, nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, waktu kita berdoa meminta kepada Tuhan, waktu kita mendoakan perkara doa yang kita doakan, dan kita mengimani bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita dengan doa kita. Jemaat Tuhan dikasihi, dimanapun kita akan pergi, kita harus dahului dengan doa. Waktu kita memulakan pekerjaan kita, kita harus dahului dengan doa. Waktu kita sebelum kita melangkah keluar dari rumah dan ada urusan kita harus berdoa. Minta perlindungan supaya Tuhan menyertai kita. Dan itulah persiapan kita, yaitu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, dengan adanya doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka segala hal yang kita inginkan, nyatakan kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dan Dia tahu dan Dia mengerti kita harus mengungkapkan doa kita dengan pengucapan syukur. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, doa yang berkesan, yang berkuasa. Efesus pasal 6 ayat 18 berkata, "Berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah. Dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus." Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, berdoalah setiap waktu, kata firman Tuhan. Jadi berdoa setiap waktu itu dimanapun kita pergi, kita harus berdoa. Kita sebagai orang Kristen, mungkin kita sedang berhadapan dengan situasi, dengan penyakit kita, ataupun dengan keadaan kita pada hari ini. Dengan doanya kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, persiapan yang lengkap kita harus lengkapi dengan doa kita untuk kita berhadapan dengan situasi di masa akan datang, mungkin pencobaan yang besar datang, dan kita sudah ada persiapan dengan doa kita, dengan kita mendoakan dengan berkuasa, dengan doa, dan Tuhan menyatakan kuasanya, dan Tuhan mendengar segala doa permohonan kita. Maka dengan itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, kita harus utamakan doa dalam kehidupan kita. Dimanapun posisi kita, orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, berdoa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena doa merupakan satu perkara yang kita harus nyatakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan kita mendoakan sesama kita. Dan kita juga harus berdoa untuk kehidupan pribadi kita. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, persiapan kita untuk menghadapi tantangan dan pencobaan di hari akan datang itu, kita harus utamakan dengan doa. Jadi kalau kita lihat posisi kita hari ini, doalah yang akan mengubah segala sesuatu yang kehidupan kita. Karena doalah yang dapat menyelesaikan masalah kita. Karena doalah dapat memberikan kekuatan, kelegaan, kesembuhan, dan kelepasan dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, awali dengan doa dan harus berdoa setiap waktu. Jadi yang kedua kita lihat tadi adalah tentang berdoa. Jadi yang ketiga di sini persiapan kita untuk menghadapi tantangan dan percobaan yang besar yang kita akan hadapi dalam dunia di hari akan datang ini. Yaitu yang ketiga, harus berusaha untuk mengenal diri kita sendiri. Berusaha untuk mengerti dan mengenal siapa diri kita dan siapa kita dan di mana kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berusaha untuk mengenal kita, pribadi kita sendiri. Dari kita mengenal diri kita sendiri dan kita tahu bahwa segala apapun yang kita lakukan, bahwa segala apapun yang kita laksanakan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita apabila kita mulai lemah dan mulai gagal. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai satu ilustrasi, kita melihat di cermin ataupun di kaca cermin, melihat cermin muka. Apabila kita melihat muka kita di cermin, muka kita dan keadaan tubuh badan kita, dan barulah kita melihat apa yang ada dengan posisi tubuh badan kita. Mungkin selama ini kita tidak tahu, mungkin kita merasakan kita ada yang setengah orang mengatakan mungkin dia masih muda, ataupun dia katakan umur dia masih terlalu muda. Apabila dia melihat di cermin, apabila dia melihat keadaan posisinya, hidupnya, barulah dia tahu bahwa dia sudah melanjut umur, dia semakin hari semakin tua.
Ataupun kita melihat muka kita di cermin, kita melihat dan membayangkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin sepanjang hari itu kita melakukan sesuatu yang baik ataupun tidak baik. Dan kita sudah melihat di cermin dan kita memikirkan di mana kesalahan kita, di mana posisi kita, di mana kelemahan kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, pentingnya untuk kita berusaha untuk mengenal diri kita sendirilah, untuk mengetahui kelemahan kita dan juga kekuatan-kekuatan kita, di mana apapun kekurangan yang ada di kita. Tanpa kita melihat pribadi kita, dan lebih dahulu kita harus melihat, dan kita akan melihat apa yang kekurangan yang dalam kehidupan kita. Sebab bahayanya sekali jika orang tidak mengetahui kelemahan-kelemahannya, dan tidak ada gunanya jika seorang memiliki kekuatan namun tidak mengetahui kekuatan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahaya sekali bagi orang yang tidak ingin ataupun yang tidak mengetahui kelemahan-kelemahannya. Sebenarnya banyak kelemahan dalam kehidupan kita manusia secara jasmani di dunia hari ini. Dan untuk itulah firman Tuhan mengajar kita supaya kita lebih mengenal pribadi kita sendiri. Karena ada setengah orang yang tidak mau mengaku kelemahan dia, dan tidak mengaku siapa dia, dan tidak mau mengaku identiti dia. Dan dia malah menyembunyikan dirinya, ataupun membuat dirinya seperti menutupi dengan alam-alam yang ada dalam dunia pada hari ini, sehingga orang tidak tahu kelemahannya. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu kelemahan kita. Sebab itulah Tuhan mengajar kita supaya kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu, dan barulah kita melihat dan mengerti kelemahan kita di hadapan Tuhan. Di Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tidak perlu malu untuk menyatakan siapa diri kita. Kita tidak perlu malu untuk menyatakan siapa identiti kita. Kita tidak perlu malu untuk menyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang di posisi di luar, kita pergi ke luar sana, di tempat kita pergi ataupun pekerjaan kita merasa segan menyatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi itu sebenarnya yang realiti hidup kita adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah peluang, itulah kesempatan untuk kita menyatakan, bersaksi bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kehidupan kita pada hari ini tidak ada waktu untuk kita menyembunyikan sesuatu dalam identiti kita, ataupun tidak ada masa untuk kita melakonkan diri kita, istilah orang itu melakonkan diri kita sebagai orang yang seolah-olah tidak ada masalah. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, dimanapun langkah kita, terjunnya kita ataupun di bawahnya kaki kita hentak di tanah ini, dan kita akan berhadapan dengan masalah ataupun berhadapan dengan banyak kelemahan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang mengajar kita supaya kita harus mengenal pribadi kita terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, manfaatnya bagi kita mengetahui kelemahan dan kekuatan kita adalah kita akan mengambil satu tindakan yang tepat ataupun sikap yang tepat dalam kehidupan kita. Itu satu perkara yang akan menguntungkan diri kita, yaitu kita akan tahu di mana posisi kita. Tanpa kita melihat posisi kita, tanpa kita melihat kehidupan kita, kita tidak akan tahu di mana kita akan tuju ataupun di mana akan posisi kita. Mungkin selama ini kita sudah berjalan cukup jauh, mungkin selama ini kita sudah berjalan cukup panjang ataupun cukup lebar perjalanan kita, tetapi kita belum tahu di mana posisi kita. Dengan adanya kita mengenal diri kita sendiri, bahwa barulah kita mengenal, barulah kita tahu, barulah kita sadar selama ini kita sudah menjalani perjalanan hidup kita dengan cukup jauh, tapi kita masih hidup dalam kelemahan. Firman Tuhan mengajar kita supaya waktu kita mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, untuk mengenal pasti bahaya dari kelemahan itu, Kolose pasal 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, perkataan-perkataan yang tidak senonoh ataupun sifat-sifat yang tidak baik seperti yang dinyatakan firman Tuhan ini, kita harus hindari, kita harus jauhi dan juga matikan, kata istilah kalimat firman Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk manfaatnya kekuatan-kekuatan kita seperti dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan memberikan kita roh keberanian dan juga roh yang membangkitkan kekuatan. Kita mampu untuk melakukannya. Sebab itu kita sudah mengenal diri kita sendiri.
Dan kita menyerahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Dan kita menyerahkan segalanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, hari ini kita percaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan kita belajar dari 3 hal ini, yaitu bahwa Tuhan telah memberikan persiapan lengkap dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama berjaga-jaga, yang kedua berdoa, dan juga yang ketiga berusaha mengenal diri kita sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi, firman Tuhan sampai di sini yang saya bawa untuk kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama maju dan bangkit dan terus melangkah iman kita dan terus melihat ke depan bahwa Tuhan pasti menjawab dan mendengar segala pergumulan kita. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca. Bila firman Tuhan ini mengajar kami, membentuk kami melihat bahwa Tuhan telah memberkati kehidupan kami pada hari ini. Berkati setiap jemaat yang telah belajar mendengar firman Tuhan, berkati kehidupan kami di hari yang akan datang. Kami sudah mempelajari di mana kami harus mempersiapkan diri kami untuk berhadapan dengan situasi dan masalah pencobaan yang akan datang. Tuhan, terima kasih atas 3 perkara yang kami belajar pada hari ini, yaitu kami harus berjaga-jaga dan berdoa dan juga harus mengenal pribadi kami sendiri terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami pelajari. Berkati setiap jemaat, berkati setiap pribadi kami di hari akan datang ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Dan semua doa ini kami minta dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dan firman Tuhan sampai di sini untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa lagi. Amin. Firman-Mu Tuhan.